Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Febrianti dari kelas 10 PBK 2 akan menjelaskan materi tentang 28 Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober merupakan salah satu tanggal penting dalam sejarah Indonesia karena pada hari ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momen ini dirayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia yang berjuang melawan penjajahan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sejarah singkat Sumpah Pemuda yaitu peristiwa Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, dan masih banyak lagi. Dan kongres tersebut, para pemuda dari berbagai suku dan daerah menyatukan tekad untuk mengusung satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda merumuskan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi sumpah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu dan tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketiga butir Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sekaligus sebagai simbol persatuan bangsa. Makna dan relevansi Sumpah Pemuda. Hingga kini Sumpah Pemuda menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda untuk mengkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Momen ini mengingatkan betapa pentingnya persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya yang beragam. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa hanya dengan persatuan, bangsa Indonesia bisa meraih tujuan besar. Dalam era modern ini, pemuda diharapkan mampu menjaga dan melanjutkan nilai-nilai persatuan yang diwariskan oleh para pendahulu. Tantangan masa kini mungkin berbeda, namun semangat kolaborasi, inovasi, dan cinta tanah air tetap relevan. Melalui pendidikan, kreativitas, dan inovasi, pemuda Indonesia diharapkan terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang membangun bangsa. Refleksi untuk generasi muda, peringatan Hari Sumpah Pemuda yang juga menjadi ajang refleksi untuk mengukur kontribusi pemuda dalam kemajuan negara. Generasi muda kini menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang tepat. Dalam konteks ini, pemuda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tetap menjaga identitas nasional. Sebagai generasi penerus, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Memupuk semangat persatuan dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk penghormatan nyata terhadap perjuangan para pemuda di masa lampau. Tanggal 28 Oktober bukan sekedar hanya hari biasa dalam kalender, melainkan momentum untuk mengenang, menghormati, dan meneruskan semangat Sumpah Pemuda. Sebuah hari yang menjadi pengingat dan kekuatan persatuan, komitmen terhadap bangsa, dan semangat juang yang diwariskan oleh para pemuda Indonesia. Makna dan warisan Sumpah Pemuda yaitu
Sumpah Pemuda adalah simbol dari rasa kebangsaan dan persatuan pemuda Indonesia. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan dan harus terus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk membangun bangsa. Dengan Sumpah Pemuda, seluruh elemen masyarakat Indonesia diingatkan untuk mendepankan persatuan dalam keberagaman dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, adil, dan makmur. Peringatan Sumpah Pemuda kembali dirayakan hari ini, Senin 28 Oktober 2024. Lalu, seperti apa sejarah singkat Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang lahir dari Kongres Pemuda pada tahun 1928. Dalam kongres yang berlangsung 2 hari itu, para pemuda dan pemudi dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatukan tujuan dalam melawan penjajah. Pada masa pergerakan nasional, tahun 1908 hingga 1945, beberapa organisasi kepemudaan mulai muncul atas dasar kesadaran nasional, seperti organisasi Budi Utomo, Jong Java, hingga Persatuan Pelajar Indonesia. Para pemuda bersatu untuk memukul mundur penjajahan Belanda. Dalam Journal of Edition Vol 6 nomor 3 tahun 2024, Ajeng Priska Sari dan kawan-kawan mengatakan bahwa para pemuda berusaha menyatukan berbagai organisasi kepemudaan ke dalam organisasi nasional. Langkah tersebut kemudian diwujudkan melalui beberapa kongres, salah satunya Kongres Pemuda. Kongres ini menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda. Berdasarkan buku Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Abdurrahman dan kawan-kawan, Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Kongres ini dilaksanakan di Gedung Free James Lerloge atau Gedung Bappenas, Jakarta. Kongres Pemuda pertama dinilai tidak berhasil melahirkan kesepakatan lantaran adanya pertentangan antara Muhammad Tabrani sebagai Ketua Kongres dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda kedua diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dengan tujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang sebelumnya belum tercapai pada kongres sebelumnya. Setelah melakukan 3 kali pertemuan, Kongres Pemuda kedua menghasilkan ikrar berupa Sumpah Pemuda. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda menjadi bagian penting yang turut berjuang melawan penjajahan. Salah satunya melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi landasan penting bagi persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Berawal dari masa kebangkitan nasional yang melahirkan kesadaran nasional, mendorong para pemuda untuk mengintegrasikan organisasi kepemudaan menjadi salah satu gerakan nasional. Melalui Kongres Pemuda, pemuda dari berbagai latar belakang daerah, suku dan agama bersatu dan dengan keyakinan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Semangat persatuan ini yang akhirnya melahirkan ikrar kebangsaan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi simbol komitmen pemuda untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Komitmen ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Semangat belajar dan berkarya yang dimiliki oleh para pemuda kala itu harus dilanjutkan oleh generasi muda masa kini agar bisa turut memajukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi di antara berbagai suku di Nusantara yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Pengakuan ini tidak hanya menyatukan berbagai suku bangsa, tetapi juga mengukuhkan eksistensi
dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia sebagai identitas bersama. Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah halangan untuk bersatu. Justru, melalui keberagaman tersebut, para pemuda masa itu mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan menghargai antara sesama demi tujuan bersama, yaitu persatuan bangsa. Sekian dari saya Indah Febrianti. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.